Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, kembali lagi kita di hari Minggu ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan diri adik-adik. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin Tuhan. Kau
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi Tante mau sapa anak-anak sekolah minggu. Shalom. Shalom. Antusias shalom. Shalom. Semua mau bersuka cita, amin. Amin. Tante undang semua boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan kita, amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semua bertepuk tangan kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Katakan sadarion harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas mirohan, malas mirohan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, malas mirohan. Sadarion, hari ini Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Semua tangan di pinggang, kita ikuti gerakan bersama-sama, amin. Amin. Osmo, Sorento, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menyiapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik, shalom adik-adik. Ya, sekali lagi shalom adik-adik. Iya, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, mereka boleh berkumpul kembali Tuhan. Mereka sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berglori bagi nama Tuhan. Sebentar mereka akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap mereka boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang boleh disampaikan mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, sekali lagi Om sapa semuanya, shalom. Iya, puji Tuhan. Om mau bertanya, ini udah tanggal berapa ya? Iya. Nah, hari ini udah tanggal 17. Wow. Berarti adik-adik, kita sudah masuk di hari ke-17 di tahun 2021. Iya. Kalau ketika Natal adik-adik dapat baju baru, tahun baru makan kue bersama-sama dengan keluarga, bahkan juga beli baju baru, dan tiba di minggu ketiga kita sama-sama kembali dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan tentang cerita firman Tuhan hari ini, tapi semuanya harus tetap kembali fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya yang adik-adik sering dengar itu semakin lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita tadi dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, berhubung ayatnya ada 10 ayat, mari kita baca secara bersama-sama saja. Yang di rumah boleh ikutin ya. Sama-sama kita membacanya. Zakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan cerita dari satu cerita di Alkitab, yaitu tentang Zakeus. Nah, kalau kita dengar tentang Zakeus, apa yang terpikir dalam diri adik-adik? Ya, Zakeus itu badannya pendek.
Zakeus itu tukang menagih duit. Iya. Ya, mungkin ketika adik-adik mendengar Zakeus adalah orang yang pernah Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Iya. Nah, itu semuanya yang mungkin pernah adik-adik pikirkan atau pernah adik-adik dengar tentang cerita Zakeus. Nah, tapi hari ini juga kita sama. Kita akan belajar dari satu tokoh ini yang bernama Zakeus. Iya. Kenapa ya Zakeus ini menjadi sebuah cerita yang asik ketika mendengarnya? Iya. Karena coba kita lihat ayat yang kedua. Yang pertama dikatakan di situ ada seorang bernama Zakeus. Iya. Siapa Zakeus? Di situ dijelaskan apa pekerjaan Zakeus. Kepala pemungut cukai. Iya. Kepala pemungut cukai itu kerjaan apa ya, Om? Iya. Kepala pemungut cukai itu adalah orang yang menagih biaya pajak. Iya. Jadi kalau adik-adik punya rumah, itu rumah adik-adik ada pajaknya. Jadi setiap bulannya ada orang yang menagih biaya pajak untuk rumah itu. Nah, itulah pekerjaan si Zakeus. Bahkan Zakeus sudah menjadi kepala. Ya, jadi dia udah banyak anggotanya untuk mengatur. Lalu dikatakannya juga di situ ia seorang yang kaya. Ya, bayangkan setiap bulan ada orang setoran sama dia supaya bayar pajak. Akhirnya dia menjadi kaya, adik-adik. Iya, unik ya, seorang penagih pajak dan seorang yang kaya. Namun kita lihat, iya, di situ walaupun dia udah kaya, tadi badannya pendek. Iya, Zakeus itu berbadan pendek. Tapi dia memiliki keinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayat ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Iya. Dia walau dia sudah kaya, dia punya jabatan seorang kepala pemungut cukai, tapi dia ingin melihat Tuhan Yesus, adik. Ya. Kenapa ya dia pengen supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus padahal badannya pendek? Ya. Coba kita lihat apa usaha Zakeus untuk supaya dia berusaha melihat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tadi di ayat 1 dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Tuhan Yesus saat itu ada di kota Yeriko. Nah, di saat itu orang banyak mau melihat Tuhan Yesus, tapi Zakeus sendiri tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikerjakan Zakeus? Lalu dikatakan di ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ketika orang banyak sudah bisa melihat Tuhan Yesus, dia juga nggak mau ketinggalan. Dia lari supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Iya. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Iya. Mungkin kalau pohon ara itu nggak terlalu tinggi, jadi ketika dia memanjat pohon ara dia nggak terlalu sulit. Iya. Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Iya. Jadi cerita Zakeus ini kita harus saling mempelajarinya. Harus sama-sama mengerti tentang ceritanya. Zakeus aja yang badannya pendek semangat untuk mau melihat Tuhan Yesus. Iya. Mungkin kita secara mata fisik kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi iya, kita bisa lihat Tuhan Yesus lewat apa? Lewat kita mau memuji Tuhan, lewat kita mau berdoa, bahkan terlebih kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu, kita harus rajin baca firman Tuhan. Iya, mungkin kalau zaman itu Tuhan Yesus, si Zakeus bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu di ayat kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bayangkan adik-adik, Zakeus yang memiliki usaha supaya melihat Tuhan Yesus, tapi lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan kepada Zakeus. Tuhan Yesus bilang apa? Turun Zakeus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Kalau Tuhan Yesus mau menumpang di rumah kita, kita senang nggak? Senang ya. Karena Tuhan Yesus itu yang pertama, Tuhan Yesus itu kan pembawa damai. Tuhan Yesus itu ketika datang ke rumah kita pasti bawa sukacita, bawa berkat. Ya makanya si Zakeus saat itu mungkin sukacita dia ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Di ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Iya, bersukacita dia ketika dia melihat Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Iya. Walaupun Zakeus badannya pendek, udah berusaha, orang banyak sudah bisa melihat Tuhan Yesus, tapi orang banyak iri, adik-adik. Iya. Iri melihat Zakeus karena apa? Tuhan Yesus bilang dia mau menumpang di rumah si Zakeus. Nah, kenapa ya orang-orang banyak iri? Iya, coba kita baca ayat ke-8. Tetapi iya, di ayat ke-7, masih di ayat ke-7, ia menumpang di rumah orang berdosa. Iya. Orang-orang malah mencela dia. Iya, dikatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Iya. Ya. Tadi Om bilang bahwa seorang kepala pemungut cukai, iya, dia kepalanya, ada anggota-anggotanya. Tadi Om bilang pemungut cukai itu penagih pajak. Jadi adik-adik, kalau di zaman itu orang menagih pajak supaya bila tidak membayar pada saat itu, iya, bisa diambil rumahnya, bisa diambil barang-barang berharganya. Jadi seakan-akan pekerjaan itu seperti merampas, mencuri hak orang lain. Makanya orang-orang benci terhadap pemungut cukai. Nah, itu yang membuat orang-orang banyak iri dan benci terhadap Zakeus ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Nah, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Iya, saat itu mungkin Zakeus mengakui kesalahannya. Selama ini dia mungkin merampas hak yang bukan menjadi haknya. Selama ini mungkin dia mengambil yang bukan menjadi miliknya. Akhirnya apa? Dikatakan di ayat ke-8, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Zakeus itu seorang yang kaya. Setengah dari kekayaannya diberikannya kepada orang miskin. Iya, di sini kita diajari untuk kita harus saling memberi. Walaupun kita sudah, misalnya kita orang kaya, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi harus ingat, kita harus peduli terhadap sesama kita. Kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, mungkin adik-adik nggak bisa bantu banyak, tapi minimal sedikit boleh membantu teman-teman. Nah, lalu dikatakan juga di sini, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Iya, cara-cara Zakeus bekerja mungkin cara-cara yang kasar, memeras orang. Iya. Dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Iya, sungguh baik hati Zakeus ketika dia udah bertobat, ketika dia sudah sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Iya. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Akhirnya apa? Tuhan memberkati Zakeus. Ya, jadi Zakeus hidupnya akhirnya apa? Diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang mau peduli dengan sesamanya, mau saling berbagi dengan sesamanya, pasti kita juga akan diberkati Tuhan. Sama seperti si Zakeus. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Iya. Dari inti pelajaran cerita kita hari ini, kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita harus peduli dengan sesama kita. Harus peduli dengan sesama kita. Saat sesama kita susah, mungkin teman-teman kita susah, mungkin adik kita susah, keluarga kita susah, kita harus saling peduli. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran, yaitu harus saling mengasihi dan menolong sesama. Tadi kita udah peduli, dan kita harus saling juga mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk apa? Bertanggung jawab. Apa yang sudah kita ambil yang tidak menjadi milik kita, kita harus bertanggung jawabkan. Caranya kita kembalikan lagi. Seperti Zakeus yang kembalikan, dia kasih setengah dari kekayaannya kepada orang miskin. Terus juga apa? Yang diperasnya dikembalikannya 4 kali lipat. Itu tanda orang yang mau peduli dengan sesama. Ya, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mari kita sama saling peduli dengan sesama kita. Oke? Iya, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini kami sudah selesai dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati seperti Zakius yang boleh mengasihi dan peduli terhadap sesama kami. Walaupun Tuhan ia memiliki kekurangan, badannya pendek Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacitanya untuk menolong sesamanya. Terima kasih Tuhan buat cerita hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.